Wakil wa jawahir yang ada di samping, yang di tengah ada wakil wa jawahir, yang di tengah, yang di pinggir Abudul Hujair, halaman 28. Sekarang ibu-ibu dan keempat ya. Jadi ada berapa ini ya? Ada berapa ibu-ibu? 8. Ada 8. Jadi ibu-ibu di malam nisfu Sya'ban, sementara Allah turunkan rahmatnya yang sebanyak-banyaknya melimpah ruah, diperuntukkan untuk Bani Adam dari kaum mukminin umatnya Nabi Muhammad, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu. Tapi ada 8 macam manusia justru pada malam yang penuh kasih itu diberikan oleh Allah, mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Pertama apa, Bu? Pertama pembunuh, kedua tukang tenung, al-a'raf, peramal, ketiga musawwir yang suka kerjanya melukis apa, binatang ya, melukis makhluk yang ada nyawanya, makhluk hidup. Iya. Kalau tanaman enggak, gunung ya. Jadi kalau mau melukis, mau jadi pelukis ya, cari lukisan yang bisa kita lukis yang bukan bernyawa. Khawatir nanti kita atau siapapun ketika malam nisfu Sya'ban Allah curahkan rahmatnya untuk mendapatkan ampunan kitanya dari Allah, malah justru nggak dapat ampunan dari Allah. Gara-gara apa? Gara-gara profesi kita sebagai pelukis. Pelukisnya adalah melukis makhluk hidup. Kemudian yang keempat, mudminul khamri. Apa itu mudminul khamri? Siapa itu mudminul khamri? Qala syahal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati umumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Siapa mudminul khamri itu? Yaitu orang yang mengekali minum arak, mabok-mabok. Yang kemarin kita ceritain tuh, Bu ya. Ada 3 yang ditawarkan oleh abid. Siapa itu abid? Orang yang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah juga bisa aja terkecoh sama setan. Ditawarinnya 3, perempuan, mabok, bunuh sadis kagak? Bahaya ini kalau ketahuan, bisa hukum kisos. Apa itu hukum kisos? Bunuh balas bunuh. Kemudian kalau berzina, rajam. Kalau yang udah nikah dirajam. Dirajam itu ditumpukin pakai batu kecil sampai mati. Tuh hukumannya. Kalau yang gadis, kalau yang perjaka, udah kawin belum? Kalau perjaka gadis belum, itu hukumannya cambuk 100 kali cambukan, mi'ata jaldah. Kalau orang yang nuduh berzina, makanya ibu-ibu hati-hati, jangan main tuduh-tuduh aja ya. Walaupun itu orang ada 2 orang sendiri berdua-duaan doang di rumah, tapi kagak kelihatan sama kita, itu zakar masuk ke farjinya. Main kita tuduh aja, enggak bawa saksi 4 orang, benar-benar ngelihatnya bareng gitu, Bu. Ngelihatnya bareng ya. Maka ibu-ibu kalau kita main tuduh enggak bawa saksi ya, enggak bawa saksi, maka nanti dapat hukumannya adalah 80 cambuk sama nina jaldah ya, 80 kali
cambukan. Jadi ditawarin apa Bu tadi? Membunuh. Ya Allah, sadis banget nih membunuh nih. Mati udah ya hukumannya. Kemudian berzina. Kalau berzina bisa-bisa mati juga. Kenapa? Karena dicambuk yang ketin. Tapi ada harapan nggak? Hidup. Ada harapan hidup kalau dia kuat. Tapi anaknya Sayyidina Umar nggak kuat. Ya Bu ya, Sayyidina Umar nggak kuat. 100 kali cambukan, biarin dia teriak, biarin dia tertulung-tulung, agak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Ya udah, kesian istirahat dulu. Enggak. Pelanin, agak boleh. Makanya yang nyambuk itu adalah algojo. Bukan model-model kayak orang yang agak tega kali aja gitu udah nyesek. Algojo ya Bu ya. Termasuk ibu-ibu, orang yang suka nuduh-nuduh tuh, makanya kagak boleh sembarang nuduh. Ya dicambuk ibu-ibu, agak dicambuk di dunia, dicambuk di akhirat. Terus yang ketiga apa Ibu? Mabok. Kira-kira dari tiga ini ringanan mana? Ringan, ada yang ringan. Mabok. Tahu ibu-ibu gara-gara mabok lupa ya. Lupa memperkosa. Memperkosa akhirnya membunuh supaya ngilangin jejak ya Bu ya. Makanya ibu-ibu rasul dunub al-khamru rasul. Jadi khamr itu adalah rasul itu sih kepala, pimpinannya perbuatan dosa, pimpinannya perbuatan keburukan. Ya ringan kayaknya, tapi justru dia kepalanya tuh. Gara-gara dia akhirnya semua dikerjain. Minul khamri. Ya Allah Bu, mudah-mudahan anak cucu kita dipelihara ya dari mudminul khamr ini. Bu, kalau orang udah mudminul khamr Bu, itu bisa-bisa rumah orang tuanya habis tuh Bu, barangnya dicolongin sama dia. Mudminul khamr apa judi deh tuh Bu. Ya, emang temannya judi ya. Jadi dia Bu butuh itu Bu. Ya judi itu kan ibu-ibu jadi kecanduan. Akhirnya ibu-ibu ya spray emaknya belum dibuka, dijual sama dia. Mau kena yang belum dibuka dijual sama dia. Ya Allah, pas diliatin sama emaknya lah, ini kena kok pada emaknya ya, kena apa gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan dipelihara sama Allah. Kalau model-model kita mah Bu kayaknya kagak ada tuh Bu yang namanya mudminul khamr ya. Tapi ibu-ibu sekarang katanya mudminul khamr itu gampang ya. Enggak cuma khamr doang. Misalnya tuh extra jos. Ibu suka minum extra jos kagak? Bilang aja minum apa? Biar rapi. Extra jos. Bukan masalah extra josnya, dicampurin apa gitu Bu? Bukan masalah. Saya mah nanya doang, ibu bilang kagak. Kali aja minum extra jos kagak ngapa-ngapa ibu. Minum extra jos tapi ada campurannya nih Bu. Apaan ya itu ya? Bu, di sono Bu. Deket gor sonoan Bu. Bukan sekarang, zaman dulu tuh Bu. Waktu saya lagi itu banyak itu yang nongkrong di situ. Itu pakai gituan tuh Bu, extra jos. Dicampur pakai apaan lah gitu. Tukang warung mah pinter banget Bu. Jadi Bu rawan tuh, kalau kata Bu Lurah rawan tuh daerah sono no. Daerah mana tuh? Yang gor ngerti kagak sih, gor sono tuh. Yang main yang ngebunuh juga daerah situ. Bukan Gongseng, sonoan. Sebelum Gongseng, gor nggak jauh dari situ. Gor Kalisari. Bukan gitu, Gor Kalisari, sonoan dikit. Ibu-ibu yang katanya bapak-bapak ngkongkong, bukan bapak-bapak ngkongkong jualan kopi ya, itu enggak, belum nyampe digorok sih ya, diginiin nih. Cuman gara-gara apa? Gara-gara nagih
bayaran. Geng motor tuh ada perempuannya lagi tuh, geng motor tuh. Hah? Jadi ibu-ibu ternyata bukan laki-laki doang yang geng motor, ada perempuannya. Kagak ngaruh buat tuh anak perempuan, mau itu laki-laki semuanya, dia doang sendirian perempuannya. Gak takut. Hah? Nagib siapa? Nagib siapa? Oh, berani negor. Oh, anaknya udah gede apa masih kecil? Oh, masih kecil. Cakep itu. Belum ngerti kalau udah ngerti. Oh, belum ngerti ya? Betok ya berimasi kita dengar. Kagak paham bos. Oh iya. Tapi dia udah ngerti ya, udah ngerti yang namanya geng motor tuh gitu ya, geng motor tuh jelek gitu ya. Ya Bu ya, tadi ngomongin apa Bu? Mudminul khamar, yaitu orang yang mengekali minum arak dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang memabok, hingga yaitu haram lagi dosa yang besar tiada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia. Gak diampunin tuh Bu, kecuali tobat. Jadi kalau orang umatnya Nabi Muhammad nggak ada istilah putus asa. Walaupun dia penzina, walaupun dia mudminul khamar, tapi kalau dia bertobat, menyesal, tidak akan sekali-kali lagi mengulangi kerjaannya yang jelek itu, malah dia meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ibadah dengan sebaik-baiknya, meninggal husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ibu-ibu kalau orang udah sadar, udah insaf, jangan suka jangan suka diinget-ingetin, jangan suka diledek-ledekin ya. Jangan diingetin Gitu, jangan suka diinget-ingetin, jangan suka dijelek-jelekin. Yang penting kan dilihat sekarangnya. Yang penting dilihat sekarangnya. Cakep banget Bu, cakep banget itu. Kalau misalnya dia lagi sadar banget deh, abis udah insaf, dia sholatnya rajin, sedekahnya rajin, udah masuk surga. Kita aja belum tentu. Ya Allah. Walaupun ibu-ibu surga itu hak Allah ya, tapi ngelihat alamat gejalanya. Ya, jadi ibu jangan suka ngeledekin orang yang udah insaf. Mendingan mantan preman apa mendingan mantan ustad? Mendingan mantan preman jadi ustad. Ya. Sekarang banyak, siapa Bu? Siapa? Ruben ceramah ya Bu ya? Ya, udah masuk Islam. Iyalah. Kalau dia belum masuk Islam agak bakalan ceramah. Iya. Nanti akhirnya ibu-ibu topan artis daripada kiai ya. Dia kan belum bisa ceramah tapi ceramah. Iya. Hah? Oh iya. Kenal ya. Sondak. Angelina, nanti deh saya lihat deh Angelina Sondak kayak gimana orangnya. Saya mah tahunya ini yang katanya di Madu, yang Oki. Nah, yang tahu mah Oki, saya juga masalah. Lakinya kawin lagi. Sedih saya ngeliatnya tahu. Ustaznya segitu baiknya, hanya berasa di hati kita. Dia lah orang tadi udah tadi sakit itu gak malah. Udah. Mudminul khamar udah selesai ya. Dan sekarang kelima, mudi muzina,
yaitu orang yang mengekalkan zina, penzina. Kalau bahasa jeleknya hostess. Oh, PSK. PSK apa sih? Pekerja seks komersil. Oh gitu. Aturan jangan ada seks itu ya. Iya, kalau seks nanti ya. Kalau yang itu, kalau yang suka jualan di warung apa namanya? Di jam oh, jangan salah nyebut ya. Iya, nanti saya salah nyebut lagi. Ibu anaknya kerja di mana? Itu jaga toko di Ramayana. Oh, PSK. Jangan PSK. SPG. Iya, disibuk. SPG apaan? Sales. Susah amat. Sales, promotion, girl. Oh, girl. Apa tadi? Sales, promotion, girls. Iya. SPG, jangan salah ya. Jangan salah nyebut. Kalau PSG nggak ada. PSK apa? Nah itu udah PSK ya. Iya, deket-deket tuh ya. SPG sama SPK. Iya. Norak nih salahnya. Bu, jangan salah nyebut ya Bu ya. Iya. Saja gini, iya nih PSK. Oh itu PSK, ada saya gitu. Ya. Apakah? Ibu kan tuh buat gaya ya Bu ya, buat gaya. Kayak gini Bu, kayak satpam. Apa itu satpam sekarang istilahnya? Security, padahal satpam gitu. Coba kalau yang Ibu anaknya kerja di mana? Security. Iya kan gaya ya. Satpam. Kalau dulu ronda ya. Hansip. Bukan. Hansip. Beda. Ya udah ngomongin gitu buat lagi. Nah, itu lagi ngomongin apa Bu? Mudi Muzina, PSK. PSK kalau hostess kayaknya sadis ya. Iya zaman dulu. Mudi Muzina yaitu orang yang mengekalkan zina. Maka yaitu daripada dosa yang besar yang tiada diampuni akan dia. Ya, ibu-ibu, kalau Homer ngerusak apa? Ngerusak duit, ngerusak otak, ngerusak kepala, ngerusak otak. Kalau zina ngerusak apa? Ngerusak nasab, ngerusak nasab. Makanya ibu-ibu, orang perempuan nggak boleh nikah habis cerai atau habis meninggal sama suaminya selama berapa lama? 4 bulan 10 hari kalau meninggal. Kalau bercerai hidup 3 kali suci. 3 kali datang bulan. 3 kali datang bulan. 3 kali suci maksudnya gini, nih head nih ya, atau suci head. Nanti head lagi. Nah, habis head selesai, pas giliran suci suaminya nggak boleh menyetubuhi dia, karena mau dicerai. Nah, ibu-ibu udah nih sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi nggak boleh suami kalau mau, ibu kan suami nggak mungkin nyerain itu mendadak-dadak. Pasti ada direncanain. Iya, direncanain. Kalau dia mau rencanain nyerain istrinya, ketahuan lagi head, nggak boleh. Istri nggak boleh dicerai sama suami, dia dalam keadaan head. Zolim itu dia. Kenapa ibu-ibu memperpanjang masa?
Ya, dalam keadaan hamil suami nggak boleh dicerai. Suami nggak boleh dicerai. Istri kagak boleh dicerai. Kenapa? Memperpanjang masa. Coba ibu-ibu, cuma 3 kali. 3 kali men, jadi berapa bulan? 6 bulan, 4 bulan, bisa berapa bulan kan sampai melahirkan itu anak, baru dia boleh nikah. Tapi dia nggak tahu saja kalau kita lagi apa itu dia menyerai. Lah suami mah tahu aja istrinya lagi men atau kagak. Tahu. Suami mah tahu yang namanya cerai. Oh, ilmu kayak begitu. Kalau dia mau nyerain aja gitu. Mau tuh istri lagi head kayak, mau istri itu lagi hamil kayak, bodoh amat. Nah, itu namanya laki-laki zalim, itu namanya. Jahat itu, laki-laki jahat. Nah, jadi ibu-ibu nggak boleh tuh. Kenapa dibatasin 3 kali suci? Dia menurut apa ibu? Menurut penjajakan para ulama, kalau ini perut dalam rahim dia nggak head selama 3 bulan, berarti kosong ini rahim. Gitu ya. Kalau 4 bulan 10 bulan, kenapa kok beda antara orang yang cerai mati sama cerai hidup? Karena ibu-ibu beda. Kalau perempuan dicerai mati sama dicerai hidup beda. Kalau dicerai mati, ibu-ibu disedih. Ya, disedih ibu-ibu, makanya agak panjang 4 bulan 10 hari. Tapi kalau orang yang cerai hidup, dia pengen ngebut aja, pengen keluar gitu. Ya. Makanya beda kalau orang laki, kalau orang perempuan cerai hidup dia dandan. Kalau orang perempuannya cerai mati dandan kagak? Buru-buru kepengen dandan, orang dia lagi mikirin lakinya, sedih banget ya. Mana punya anak kecil ya Allah. Kalau kata yang udah pada ngerasain mah kayaknya nih bumi nih agak napak tuh kakinya ya Wat ya. Iya kayak begitu sedih. Kalau nanti ada yang gangguin dia sakit hati. Makanya dia undur-undur tuh kayak begitu. Hah? Oh itu diundur gitu, diundur. Enggak 3 kali suci tapi 4 bulan 10 hari. Nah kalau belum sampai 4 bulan 10 hari, kemudian ibu ada yang demenin udah mau nikah aja, tubuh selama 4 bulan 10 hari nggak boleh ada yang demenin dia, nggak boleh. Kagak boleh ada yang ngelamar. Makanya ibu-ibu kenapa nggak boleh keluar? Sebetulnya bukan nggak boleh keluar, yang nggak boleh itu adalah nikah doang. Tapi gara-gara nikah ini nanti orang laki kita lagi di depan pintu, orang laki lewat, ya Allah cakep banget itu janda. Kan janda mah hawanya udah cakep aja bu, biar yang jelek juga. Akhirnya apa ibu didemenin sama dia, padahal kagak boleh didemenin. Ya, nggak boleh didemenin, nggak boleh ada yang melamar, nggak boleh selama 4 bulan 10 hari. Makanya diam-diam di rumah. Kalau banyak anaknya mah ibu-ibu dia mesti kerja. Nih kayak saya punya ponakan, bapak punya ponakan, dia kerja, meninggal suaminya, tinggalnya di Kampung Baru, ibu-ibu si Vicky. Ya Allah alhamdulillah, orangnya tuh ahli ibadah, ibu-ibu meninggal. Dia gimana mau menjaga Indah? Gimana dia mau tinggal di rumah 4 bulan 10 hari? Orang dia terikat apa kerjaannya? Iya, kalau dia mana kerjaannya baru pindah dari kerjaan yang lama ke kerjaan yang baru.
lagi banyak, bener lagi seneng-seneng banyak kerjaannya. Kata saya sama bapak bilang, Nung nggak bisa jaga Indah dong nih ya 4 bulan 10 hari. Ya gimana Cang? Bisa-bisa Nung nggak kerja dong kalau begitu. Ya malah repot, nggak apa-apa. Kerja sebatas, berangkat ke kerjaan, pakai pakaiannya kagak seronok. Alhamdulillahnya memang kagak genit-genit amat Bu. Iya, nggak dandan, maksudnya bajunya biasa-biasa aja gitu. Sekedar itu aja, ya sekedar itu saja. Nah jadi ibu-ibu nanti kalau belum sampai 4 bulan 10 hari, belum sampai 3 kali suci, lah itu nanti bisa-bisa jadi ada itu pas giliran nikah bersetubuh nih Bu, bersetubuh. Nah nanti itu nyampur itu. Iya, nanti anak siapa itu? Anak laki lama apa anak laki baru? Ya. Jadi ibu ngerti kagak sih saya ngomong? Ngerti, iya. Jadi pas nikah tanpa setahu istri, tanpa setahu suami baru, dia udah terlambat. Ya, udah terlambat dimasukin. Nyampur deh. Mana ada tuh di YouTube Bu ibu-ibu. Kenapa sih ya kalau orang laki boleh nikah sampai 4, kok kalau perempuan nggak boleh? Kasih contoh ibu-ibu nih air nih, air, ada air kopi, ada air putih, ada air teh, ada sirup. Ya ininya satu, enggak, gimana ya? Tahu. Ya bingung mulu. Ya enggak. Jadi gini, ini yang masuk apa sih? Laki-laki ya? Enggak, sekarang perempuannya 4. Perempuannya 4. Ya, perempuannya 4. Ya. Lakinya 1. Ya. Masuk sini. Ya, sini. Masuk sini. Masuk sini. Ibunya masing-masing. Iya. Iya. Bapaknya ya dia juga. Iya. Iya kan? Iya. Itu laki-laki tuh. Iya. Bapaknya jelas nggak? Jelas. Nah sekarang kalau perempuan, ini gelas 4, ada sirup, ada kopi, ada teh, air putih. Perempuannya 1 ya? Iya. Perempuannya 1, masukin. Nah jadi apa itu ya? Jadi campur aduk. Nah di situ ada kopi, di situ ada teh, di situ ada sirup, di situ air putih. Ini dia. Ya. Iya jadi gado-gado mah enak. Tapi sekarang ada ibu-ibu, ada sekarang. Kalau nggak salah ya. Jadi nanti ibu-ibu pas giliran lahir, bukan, terserah. Jadi kembali ke zaman dulu, terserah si anak apa si istri, terserah si istri. Nah, bapaknya, dia yang nunjuk bapaknya. Kalau ada rasanya kalau jadinya pembencian gitu. Nah, itu mah. Ini malah ngomongin ada bapaknya. Tapi dia Katanya masuk kemana? Ini mah ibu-ibu Islam sesat. Yang membenarkan laki 4, perempuan 1. Bukan Islam beneran, bukan. Islam sesat. Nggak bisa juga walaupun pakai DNA ya. Tadi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin ngomong zina, penzina. Lah itu kalau yang apa tuh Bu? SPG, PSK. Nah itu PSK begitu tuh ya. Siapa aja masuk. Iya. Ya banyak banget masalah dijaga. Ya,
Lah kan ada yang kebobolan kan, anaknya akhirnya lahir. Campur itu ya. Ya Allah. Ibu-ibu ya Allah. Saya udah pernah cerita belum ya? Saya kan rumahnya di Senen ya. Iya. Zaman dulu kan ada planet ya. Terkenal tuh planet tuh Bu. Dekat rumah saya tuh Bu. Planet. Itu di klinik tuh kebakarannya tuh lebaran. Kebakarannya lebaran ibu-ibu. Itu sepanjang tuh Bu. Nah itu ibu-ibu tetangga kampung sih, bukan tetangga gang saya, tetangga kampung. Saya kan kampung selatan, dia kampung gang 7, kampung barat, gang barat. Jadi ibu-ibu kalau istrinya mau pergi kerja, diantarin sama suaminya. Kan lagi ngomongin gituan. Jadi lakinya tahu. Bukan tahu, nganterin. Nganterin kerja. Oh, dayus. Dia nganterin kerja kayak gitu, itu namanya dayus. Iya, nggak tahu, enggak. Ada lagi di. Nanti iya keren papa. Ya termasuk ibu-ibu kalau dia langsungin sama laki, udah ibu aja yang maju. Kalau sama perempuan mah gampang, kan suami suka begitu itu Bu. Iya nggak? Iya nggak Bu? Iya. Nih misalnya ada urusan nih di kantor kelurahan kantor mana kecamatan ya, sekolah kebenaran yang akan dihadapi oleh keluarga ini adalah laki-laki. Udah ibu aja ngadep, kalau sama laki-laki masih rada ribet gitu. Itu namanya ngangsongin bini itu kalau saya begitu. Oh begitu. Boleh gitu, boleh. Mestinya sih nggak boleh. Mestinya sih nggak boleh. Tapi sekarang orang laki gitu itu modernnya. Udah deh ibu deh dandan secakep-cakepnya. Ngomongnya sambil begitu tuh. Dandan yang rapi kata lakinya tuh Bu. Dandan yang rapi. Ngomong yang benar, yang baik. Sama aja tuh. Langsung main istri. Terus lakinya tapi memang sekarang ibu-ibu orang laki pada diem aja di rumah ya, kagak mau ngurusin apa-apa, kerjaannya doang. Apa-apa perempuan tuh dipikir-pikir. Kita lihat tuh ya Allah kasihan kayak layangan singit. Nanti abis nganterin anak yang nomor 1, nomor 2 les ngaji, ya Allah perempuan kasihan banget. Emang begitu ya Bu ya, sayang anak namanya ya. Biarin aja deh. Dah ibu-ibu mana dia? Kena liwalidaihi apa Bu? Dia lagi cerita jemput itu. Iya. Karena liwalidaihi yaitu orang yang mendurhakai bagi dua ibu bapaknya atau salah seorang daripada keduanya. Tuh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Terlebih kalau orang tua udah tua. Ibu-ibu kayaknya sih kalau orang tua masih jag-jag, masih tenaganya masih ada, duitnya masih banyak, anak jarang yang berani durhaka. Yang suka anak berani durhaka kalau emak bapak udah kagak ada duitnya. Kalau emak bapak udah nggak bisa diandelin tenaga pikirannya, tuh durhaka tuh kelihatan anak. Makanya ibu-ibu imma yablughanna,
indakal kibar. Terlebih apabila orang tua udah tua. Jadi mesti banyak sabarnya kita ya. Iya. Mesti banyak sabar. Alhamdulillah ibu-ibu, saya ngadepin abah saya yang tua kagak bawel. Ya, kayak diplester ke mulutnya, nggak banyak ngomong. Ibu saya juga begitu ibu-ibu. Alhamdulillah, udah nerimain aja. Makanya ibu-ibu surganya lebih tinggian kalau punya orang tua yang rada-rada bawel. Ya, tetap aja ya. Umur tawaban. Ya surganya lebih tinggi. Umur istighfar. Sabar. Imma, jadi ingetin aja, imma yablughanna indakal kibar. Orang kemarin Ustaz Sobari, ibu datang nggak Ustaz Sobari? Datang. Enggak. Jangan dari mulut kita, biarin nanti juga rasain. Jangan bosain. Nanti kita jangan ngomong kayak begitu. Misalnya saking kita ini kesel ngeliat anak kita durhaka, biarin nanti dia rasain, kamu rasain punya anak, ya. Jangan ngomong kayak begitu. Jadi ibu-ibu bukan cuman anak aja suruh sabar, tapi juga orang tua juga suruh sabar. Saya kemarin, ya Allah, ngenes deh bu saya nih. Apa saya pernah ada omongan jelek sama anak saya? Ya Allah, abis dari situ tuh bu saya, ya Allah bu, oh saya sampai kayaknya gimana, ya Allah, ibu-ibu, ya Allah, tolong ya Allah, kalau saya ada omongan jelek buat anak saya, cabut aja ya Allah. Kan kita kadang-kadang kagak sadar ya bu ya. Keluar kesadaran kita ngomong aja. Ya Allah. Atau Ustaz Sobari apa? Mumpung kita belum meninggal. Ya. Mumpung kita. Tapi ibu-ibu, orang tua kita yang ada di alam kubur juga ibu-ibu minta ampun. Saya yakin minta ampun sama Allah atas ketidaksadaran dia udah ngucapin jelek buat anaknya. Saya yakin bu ibu. Ya, saya yakin. Makanya ibu-ibu, ya Allah, sekarang mah ibu-ibu kemarin rada-rada lupa bacain Fatihah buat anak. Kadang-kadang suka kelupaan. Sekarang mah kagak lupa deh ibu-ibu. Biar apa bu? Biar kecabut tuh omong-omongan kita yang jelek buat anak kita. Kita kirimin Fatihah. Fatihahnya kalau bisa ibu-ibu agak sekaligus, kemarin-kemarin sekaligus. Sama bisa. Ya, Bareng-bareng. anak 3 1 Fatihah. Sekarang anak 3 Fatihah. Oh, ibu-ibu lah bapak saya. Ibu emang kebukti banget ya bu. Kebukti banget. Saya bukan banggain abah saya, bukan banggain anak-anak abah saya bu. Abah saya itu punya anak 8 Fatihah dibaca. Itu cerita sama saya. Abah tuh kalau baca Fatihah enggak sekali buat anak, diborong enggak, tapi satu-satu dibacain. Dari urutan anak. Padahal mulut bapak saya tuh jelek banget ibu-ibu. Kalau ngomong tuh suka sembarangan. Tapi Fatihahnya. Jadi ibu seimbang tuh bu. Bahasanya jelek. Kalau lagi ibu saya enggak tukang ngomel. Ya Allah, bapak saya lagi dengerin ibu. Enggak pernah ngomel. Jadi emang salah satu bu. Kalau saya iya, saya tukang ngomel, bapak tukang ngomel. Ibu saya nggak pernah ngomel, bapak saya ngomel mulu. Tapi Fatihahnya ibu-ibu siram satu buat anak. Alhamdulillah ibu-ibu. Kalau saya perhatiin tuh bu, yang pesantren cuma saya doang sama adek. Tapi ibu-ibu pas giliran udah di akhir-akhir, udah di masa tua, adik-adik saya itu sholatnya rajin. Oh, ibu-ibu kemana tahu tuh bu, saya punya abang, saya punya adik, ya bergajulan nih kemana-mana barangkali ya. Tapi pas giliran udah deket lagi, ya udah masa tua,
ibu-ibu, Quran, baca Qurannya saya kalah, sholat malamnya saya kalah, puasanya saya kalah. Kenapa ibu-ibu? Barangkali dulu itu dari Fatihah abah saya yang rajin. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan kita nggak dilupain sama jangan dilupain nama Allah ya, jangan dilupain sama setan. Bu kalau lupa lu bilangnya setan, bukan dilupain nama Allah ya, tapi dilupain sama setan buat bacain Fatihah buat orang tua kita dan buat anak kita. Anak kita sirang satu. Itu kalau habis sholat tapi lagi ngapain aja Ustazah? Sholat doang. Ngapain aja? Oh gitu, kalau habis sholat tapi selama. Pokoknya seingatnya aja, ibu-ibu. Tapi ibu-ibu, doa yang paling diijabah adalah doa habis sholat itu gitu. Udah habis sholat. Kapan aja ibu-ibu, kan kita kagak tahu, ya kagak tahu ujur kita. Apakah habis sholat kita ada gangguan apa? Iya bisa jadi. Lagi sekarang lagi enak-enaknya lagi longsong, sambil selonjoran kita baca Fatihah habis sholat. Tapi kan ada waktunya kita nggak bisa, ya. Jadi ibu-ibu kapan aja. Iya. Cuma saya kagak tahu tuh abah saya apa sehari sekali apa setiap habis sholat. Iya. Ya, habis sholat berarti 5 kali bang. Saya kan cuma 2 kali doang sebuah. Ngapa itu ya, maghrib sama subuh ya kita ya? Iya emang. Bukan baru keburu ngantuk, beda. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sampai ke 6 ya Bu ya. Sampai ke 6. Besok ke 7 ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau masih nggak? Oh ibu-ibu tanggal 20 Desember masih ketemu.